Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binista'in wala umruddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan live streaming suara aman ya, suara aman. Jadi saya dapat berita, dapat informasi bahwasanya Raimondo ya, ya Raimondo ini boleh dikatakan dia sudah bisa khotbah. Kaget saya sahabat, ya kaget. Sempat saya mau ke Padepokan Bangre, nggak ketemu. Jadi saya dapat informasi itu kaget bahwasanya si Raimondo ini udah bisa khotbah. Jadi saya langsung sahabat ya, mendengar informasi itu termasuk boleh dikatakan ya bahagia dan senang hati ya. Terus saya dalami, saya pahami ketika bahasa kata-kata khotbah itu saya cermati, saya pahami. Di situ luar biasa sahabatnya, luar biasa sekali. Jadi khotbah itu artinya nasihat ya. Khotbah ya, khotbah itu nasihat. Jadi Raimondo ini akan bergerak katanya, akan gerilya menemui seluruh para preman-preman lah ya, untuk menasihati seluruh yang gerombolan-gerombolan yang selama ini yang pernah bergabung lah ya, termasuk Bung Laga juga katanya mau dikhotbahin katanya. Karena pas dia telepon saya, Cik, mau tak mau ini nanti akan saya lakukan katanya. Saya sudah bertekad, saya sudah niat bahwasanya dengan mengingat perilaku dan kelakuan yang selama ini saya buat memang belum setimpal kalau saya belum bisa membuktikan sama alam semesta ini bahwa saya benar-benar bisa, benar-benar saya membuktikan di hadapan seluruh jagat alam semesta ini bukan hanya kejahatan, tapi ini saya menunjukkan kebaikan saya, kata Raimondo. Bagus, bagus Raimondo, saya dukung. Kalau mau kau seperti itu saya dukung. Kapan waktunya kamu mau bersama-sama saya, apa sendirian apa gimana? Cik katanya, saya kalau sendirian belum sanggup katanya. Saya harus didampingi juga sama Bang Re, sama Cik Raden katanya. Terus ya karena saya ini kan baru tak belajar katanya. Oh, sama saja, saya bilang sama saja. Sama saja, saya juga belajar saya bilang. Tapi begini Cik katanya, kira-kira katanya, kalau saya menyampaikan dengan kalimah-kalimah seperti wasilah-wasilah katanya, apa kira-kira saya ini nggak dikatakan orang gila? Ya enggak lah saya bilang. Iya, mana ada orang yang mengatakan gila itu orang yang nggak sepaham, ya, nggak sejalan, nggak mengerti lah bahasanya. Tapi kalau orang sudah mengerti, contohnya bakal ya, contoh yang nyata aja ya.
Seperti anak bayi ketika dia oe begitu ya, nangis bahasanya, sudah pasti peka lah ibunya ya. Berarti ibunya itu sudah tahu kalau nggak lapar, kalau nggak pipis, kalau nggak BAB. Nah itu. Nah jadi manusia juga tertanamkan sifat-sifat seperti itu. Artinya sudah sedikit banyaknya dia melihat lah, meratap, membaca lah sedikit banyaknya dengan perjalanan kau Raimundo, saya bilang. Kenapa Raimundo, saya bilang, kau punya pikiran seperti itu? Ini begini Ci, saya ini kan awam. Saya ini kan boleh dikatakan yang sekian lama ini dilihat, dipandang sama mungkin subscriber Cik Raden maupun Bang Ri katanya. Saya ini kan nggak ada katanya yang bahasanya kata-kata bagus, lemah lembut seperti orang golong-golongan keraton Jogja, keraton sana ya. Nggak ada Cik katanya. Tapi gimana caranya saya ini supaya bisa didengar katanya, mereka bisa menuruti saya. Ya gampang, kau berikan contoh kata saya. Contoh yang gimana Cik kata saya. Ya kata kau tadi sudah ngomong, saya akan menasehati katanya. Wow. Jadi kata nasihat itu, kalau bahasa dalam kutipan agama kita secara dalam umum itu khotbah ya. Khotbah itu nasihat. Jadi Raimundo ini akan menasihati seluruh yang namanya gerombolan-gerombolan itu supaya mengikuti jejak Raimundo ketika Raimundo ini sudah tobat maksudnya. Jadi dia sudah mampu lah, sudah punya niat, punya etikat bahwa khotbah dia itu, nasihat dia itu benar-benar pengen membuktikan kepada sahabat-sahabat. Itu maksudnya, sahabat-sahabat si gerombolan si Raimundo. Bagus, saya dukung. Kau sudah nemui Bang Ray belum kata saya. Saya tadi ke tempat Depok Kacik nggak ada, oke? Nantilah kata saya kapan kita ngobrol duduk bareng, kita sambil ngopi, terus bilang kita ngobrol-ngobrol lah, cepika-cepiki lah bahasanya ya. Artinya sambil santai lah. Siap. Nah jadi Raimundo ini punya itikat, punya makna, punya tujuan. Makanya saya kaget kenapa dia mengatakan saya siap untuk khotbah Cik. Dari mulai Jumat ke depan saya siap katanya. Akhirnya saya merenung ya sahabat ya. Raimundo ini boleh dikatakan termasuk benar-benar hidayah yang sangat besar sekali ya. Karena khotbah, kata-kata khotbah itu sangat dalam. Jadi nasihat. Jangan bahasanya Raimundo ini begini. Dia akan memberikan suatu, menunjukkan sikap dan sifat perilaku yang dia lakukan terhadap mungkin nanti gerombolnya satu sama lain, mungkin dikunjunginya ya, kita nggak tahu nanti kalau niatnya seperti itu. Saya hanya berkeyakinan Cik katanya, berkeyakinan artinya dengan niat saya tulus ini, saya yakin saya selalu akan digiringi para malaikat dengan adanya tautan hubungan katanya dengan alam semesta ini. Setuju saya Raimundo kalau memang begitu. Saya dukung kata saya bantu, saya siap. Karena orang-orang seperti Raimundo ini sangat susah kita dapatkan. Kita tahu sendiri ya, raja preman yang orangnya sangat ya boleh dikatakan terkenal ya di seluruh mancanegara alam semesta ini. Siapa nggak kenal Raimundo ya. Dengan dia niat seperti itu, akhirnya saya ngambil kesimpulan. Ketika Raimundo mengatakan kata-kata khotbah, ketika Raimundo akan menasehati, jadi dia sudah punya prinsip kekuatan secara lahir maupun batin. Ketika dia menanamkan niat yang tangguh dan kokoh, bahasanya dia akan menasihati orang-orang banyak yang selama ini pengikutlah bahasanya ya. Berarti dia sudah bisa sedikit banyaknya memberikan contoh. Kebanyakan orang ini khotbah,
Nasihat, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ternasihati. Nah itu hebatnya Raymondo. Saya salut sama Raymondo itu. Banyak sekali dia sharing sama saya, tapi dia ini belum bisa berbicara langsung seperti kita seperti ini ya, seperti sama Cik Raden seperti ini. Tapi dia lain kali akan sama Cik Raden bawa lah. Jadi ketika dia punya prinsipan begini Cik katanya, ya gimana Raymondo sekarang? Setelah saya telah katanya, woi hebat juga gaya Raymondo ya. Setelah saya simak, setelah saya pelajari, dengan sedikit banyaknya yang Allah titipkan kepada saya, baik itu indera pendengaran katanya, baik itu indera penglihatan, baik dari penciuman katanya, yang ada di anggota tubuh saya, itu kan menjadikan suatu cerminan yang paling besar bagi diri saya. Luar biasa kau ini Raymondo kata saya. Luar biasa kau ini Raymondo kata saya. Sampai segitunya, saya sampai hampir nggak bisa tidur lah mikirin Raymondo sampai ngomong begitu. Hebat benar Raymondo saya bilang. Karena begini Cik, kalau orang sudah menanamkan niat seperti saya ini, kira-kira Cik katanya, masih ada nggak yang iri katanya, masih ada nggak yang sifatnya benci sama saya? Oh pada pasti Raymondo, sudah pasti Raymondo. Ketika kita sudah punya yang namanya berkeyakinan, bahkan kita pengen menunjukkan bahwa benar itu memang benar, salah memang katakan salah. Dengan adanya orang-orang seperti itu udah pasti Raymondo kata saya. Karena mereka sifatnya selalu menanamkan sifat syirik, dengki, riya, ujub, takabur. Jadi yang begitu gimana Cik saya menyikapi? Jangan dipedulikan orang-orang seperti itu. Dia mau bicara bagaimana, anggap saja ya, hidup saja dia mengurangi dosa kita. Kedua, dengan adanya dia membicarakan kita Raymondo, itu berarti orang itu sama halnya dia tidak punya kemampuan yang dia miliki. Bahwasanya dia hanya punya pemikiran jelek sama kita. Tapi suatu saat kau buktikan Raymondo kata saya, dia akan ambruk, dia akan hancur, dia akan tertutup segala-galanya. Kenapa? Karena yang dibacanya itu aja, bacanya itu aja. Jadi nggak ada dia baca sisi plus minus baik dan buruk. Jadi yang ada itu kejelekan, tapi tidak sadar diri Raymondo orang seperti itu, bahwasanya diri dia sendiri lebih buruk daripada kita. Benar Cik begitu? Iya kata saya. Kenapa kok bisa begitu? Itulah sifat orang-orang yang tertanamkan ketika hidup di alam syariat, tidak menjalankan kehidupan di alam tarekat. Ya, Cik, kalau begitu nanti kalau saya dapat hujatan katanya, saya dapat katanya seperti adu domba bagaimana Cik? Jangan dihiraukan Raymondo. Ya, untuk apa kau dengerin seperti itu Raymondo? Saya bilang. Karena semakin kita dihujat, semakin kita dibicarakan sama orang, semakin kita diburukkan sama orang, itu tidak rugi bagi kamu Raymondo. Apa iya Cik? Iyalah, rugi apa kau? Saya bilang. Susah, nggak ada kau dirugikan. Ya. Itu Raymondo, karena sifat manusia ini, kata saya, ketika kau mau punya tujuan, mau nasihati, mau ngkhotbahin anak-anak buahmu itu adalah sifat yang paling mulia Raymondo. Kenapa? Kau sendiri, kata saya, sudah memberikan niat yang paling tangguh dengan bertekad untuk meminta pendapat sama Bang Lampung, sama Cik Raden, untuk cara melangkah dan cara bagaimana caranya supaya saya ini katanya benar-benar dipandang di mata Allah katanya. Oh dia nggak butuh kepada mata-mata orang-orang yang di hadapan Raymondo. Hebat nggak Raymondo katanya. Langsung kata Raymondo, di mata Allah itu saya itu mulia gimana Cik? Ya bagus. Kalau kau
punya pikiran seperti itu Raimondo, saya sangat mendukung dan setuju. Kenapa? Itu salah satu sikap yang paling mulia. Kebanyakan manusia ini Raimondo pengen disanjung di hadapan manusia. Wah, hebat Raimondo katanya, kau nanti dibilang begitu. Wah, pengen diangkat namanya. Wah, Raimondo memang begini-begini. Itu jangan Raimondo. Kenapa? Nggak ada artinya yang namanya penilaian manusia itu. Penilaian manusia itu hanya bisa melihat dari kasat mata. Ya, ketika matanya melek, melihat, disitulah mulutnya bicara. Dengan adanya aneka ragam yang dilakukan secara perilaku lah ya, keseharian lah ya, Raimondo kata saya bilang. Nah itu selalu diomong-omong. Nah, diomong-omong. Itulah karena penilaian manusia. Tapi di mata Allah Raimondo, walaupun kau satu kalimat, bahasanya sampaikan satu ayat, walaupun itu kalimat menunjukkan kebaikan, jangan ada kau keraguan. Saya sudah siap benar Cik, kata Raimondo. Ya bagus, itu memang saya diharapkan Raimondo. Tapi bagaimana Cik saya untuk menghadapi dengan seperti Mahesa, seperti Bung Laga ini? Ya kau tetap pelan-pelan. Artinya lambat laun. Beriringan waktu dan proses. Kau harus punya sedikit banyaknya keberanian Raimondo, saya bilang. Untuk memaparkan, untuk menjelaskan seperti ini. Ya, Cik, bagaimana Cik katanya? Apanya Raimondo, saya bilang. Kalau seandainya, ya, nanti saya seperti Cik Raden, seperti Bang Lampung, maksudnya? Ya, punya channel lah, katanya kan begitu. Punya YouTube lah, katanya. Nah, terus saya, apa namanya, seperti kayak Cik Raden sama Cik, apa namanya, abang itu. Maksudnya gimana? Ya, kan seperti bisa lah katanya nanti saya jualan madu seperti yang sudah diajarkan sama Bang itu. Ya bisa. Kenapa? Nah Cik begini Cik, kalau seandainya ada pesan sama saya, oke, pesan nih sama saya. Terus saya ini kan bingung Cik, umpamanya ada dari mana itu, Singapura umpamanya, ya. Terus kalau dia pesankan umpamanya dengan harga umpamanya 1,5 juta atau 2 juta, terus saya ini nggak saya kirim umpamanya, bagaimana itu Cik katanya? Oh, kalau begitu bingung saya Raimondo jawabnya. Iya, karena itu amanat saya bilang. Kalau amanat itu harus disampaikan. Oh begitu, jadi ya nggak boleh lah kalau gitu. Artinya kau merugikan orang. Jadi kalau kau merugikan orang, ya sama aja. Berarti kau menipu, kan begitu. Oh begitu, iya. Jadi kalau sudah ada yang pesan sama kau, Raimondo, walaupun itu nilainya di Indonesia 100.000, di luar negeri 1 juta atau bagaimana, ya kau kirim aja. Karena amanat Bangke itulah yang membantu kepada saseber seluruh alam semesta ini dari Nusantara dan sekitarnya untuk yang membutuhkan saja. Oh begitu Cik? Iya. Oke kalau begitu. Ya saya takut kesalahan Cik. Ya. Jadi yang kalau salah itu orang pesan tidak kau kirim, salah. Ya. Salah itu Raimondo. Ya. Jangan kau ikuti orang-orang seperti itu Raimondo, karena itu amanat ya. Sama aja halnya kita nipu. Ya, nggak boleh ya. Kalau memang orang pesan kasih, kirimkan saja. Itu yang lebih bagus. Nah, jadi ceritanya panjang lebar ya. Antara Raimondo sama saya tadi sepanjang lebar seperti itu. Mudah-mudahan aja kita doakan saja Raimondo ini benar-benar istiqomah. Raimondo ini benar-benar tidak salah jalan lagi. Artinya dengan dia bicara seperti itu, mudah-mudahan ini menjadikan suatu panduan, suatu tuntunan yang harus kita sama-sama giring, sama-sama kita belajar untuk menuju kebaikan.
Makanya Raimundo punya pedoman, saya mau khotbah, kata saya. Kaget, khotbah itu apa? Setelah saya pahami, khotbah itu kan bahasa Arab. Khotbah bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia nasihat. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita nasihatin orang, berarti kita sudah ternasihati. Berarti sedikit banyaknya kita sudah bisa mengingatkan diri kita, sudah bisa memampuni sedikit banyaknya mempelajari dengan sedikit banyaknya pahit, manis, baik dan buruknya. Ya, mungkin malam ini saya mau ke tempat Bang Rey, ya, menemui Raimundo. Mudah-mudahan saya tidak ada suatu halang apapun, karena saya tadi ke tempat Bang Rey tidak ketemu, Raimundo juga tidak ketemu. Semoga saja Raimundo ini benar-benar bisa istiqomah, ya. Mudah-mudahan semuanya itu menjadikan suatu niat baik yang dilakukan Raimundo selama ini menjadikan kenyataan, ya. Harapan demi harapan, segala sesuatu itu sahabat, Allah sudah mengatakan, sudah jelas, aku tidak akan merubah nasib kaum tersebut kalau kaum tersebut tidak merubahnya, ya. Sama halnya Raimundo tak mungkin bisa berubah tanpa diri dia sendiri akan merubahnya. Jadi secara dalam niat yang ditanamkan sama Raimundo, yang selama ini udah mengikrarkan dengan syariatnya, dia sudah minum madu, ya, akhirnya dia lukanya patah, busuknya tangan disembuhkan sama Bang Rey, alhamdulillah. Itu adalah suatu hikmah yang paling besar, ya. Hikmah yang paling besar yang Allah tunjukkan dengan pelantaraan dia ketemu sama Bang Rey. Selama ini dia memang punya niat jahat sama Bang Rey, kenyataannya tiba-tiba dia punya sebaliknya, itikat yang bagus. Itu yang harus kita dukung. Mudah-mudahan sahabatnya, dengan doa kalian, dengan kalian menyimak, mudah-mudahan ini suatu pelajaran yang sangat besar, yang berharga. Nah, ini perlu saya ingatkan, apabila kalian memesan madu, sekarang masih ada promo, ya. Silakan pesan 300 dapat 4, ya. Hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kalian wasilah syariat, ketika kalian sudah minum madu sakti dan serbu ajaib ini, mudah-mudahan kalian bisa menjadikan kesehatan kalian menjadi benar-benar pulih, benar-benar terjaga, benar-benar kalian bisa melihara. Karena melihara itu gampang, artinya tidak mudah. Karena semboyan secara dalam yang kita lakukan sehari-hari ini, karena banyak yang kita konsumsi dari zat-zat kimia, inilah peleburnya, ya. Jadi apabila kalian mau pesan, pesanlah sekarang juga, sekali ada promo dengan beli 3 gratis 1, artinya beli dengan 3 produk bisa dapat tambahan 1 produk. Itu tinggal milih mau madu, mau serbuk, mau minyak, bahkan yang lain-lain. Nah, adapun sedikit saya Ciraden tambahkan, apabila kalian membutuhkan yang namanya pengobatan baik medis maupun non medis, pengobatan jarak jauh, ya, dalam segi apapun, penyakit apapun, mungkin kalian sudah tidak kunjung-kunjung sembuh, masuk keluar masuk rumah sakit, ya, tidak sembuh-sembuh, berobat ke dokter mana-mana tidak sembuh-sembuh. Semoga dengan ketemu petunjuk kalian, ketemu sama Ciraden, mudah-mudahan Allah jabah, Allah jadikan keajaiban itu sehingga penyakit yang kalian derita bisa diangkat sama Allah, ya, melalui syariatnya Ciraden, medianya dari Ciraden, hakikatnya itu kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Karena kita hidup, ada yang menghidupkannya. Ingat, perbanyaklah kalian namanya bersolawat, perbaiki yang namanya sholat, tegakkan namanya kebaikan. Nah, perlu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, apabila kalian mau pesan langsung sama Ciraden, hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346, ya. Transfer saja langsung ke nomor WA, nomor rekening BCA sama Ciraden di nomor 2920
587162 ya, itu atas nama Basyiruddin. Silakan, jangan keburu kalian menunggu parah. Sebelum parah, lebih baik mencegah. Semoga saja, saya doakan kalian sehat selalu, saya doakan kalian panjang umur, saya doakan kalian banyak melimpah ruah dan rezekinya. Saya mau pamit, saya mau nemui Bang Ri Lampung. Mudah-mudahan dengan ada Itikat Raimundo yang ceritakan tadi mau menasihati seluruh para preman pengikutnya, mudah-mudahan ini menjadi suatu kenyataan yang benar-benar real ya, ada hikmahnya bagi kita semua. Sosok Raimundo sudah tobat nasuha. Saya pamit dulu. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.